Selamat pagi. Komen dari Sitna A5. Pak, mohon tanya gimana caranya biar BB tetap aman meskipun tidak sarapan dan makan malam. Takutnya tambah bikin kurus. Enggak. Tidak makan malam dan tidak sarapan itu tidak membuat semakin kurus. Turun BB, iya. Dia menyesuaikan, iya. Seperti yang saya alami. Ya, saya alami itu. Jadi bukan hanya kamu yang alami, Jess. Saya ngalami dari berat 114 turun, tapi tidak drastis ya. Prosesnya cukup bagus. Sebentar. Kenapa saya katakan prosesnya cukup bagus? Karena tidak langsung habis gitu. Enggak. Dari 114 itu saya tahun 2018, 2017, 2018, 2019. Terus kemudian kena masalah, ketahuan kena masalah, dan itu terus kemudian turun drastis. 2023 saya sempat di BB 2023 saya sempat di BB 78. Dan sekeliling saya mengatakan, kok tambah kurus, mukanya pucat, kok tambah rusak, kok tambah ini. Tapi justru malah ketika terjadi tahun 2022 saya memberhentikan semua asupan OBAT saya. Asupan OBAT saya kan sama seperti yang kamu pada minum itu. Ada statin, ada kanderstatin, ada dogrel, ada amlodipin, ada kebasentin, ada B12, ada prasol, ada furosemid, ada formin, ada itu lasik, ada banyak banget itu kan, ada 12 itu OBAT saya. Nah itu saya kalau diterusin konsul-konsul yang saya lakukan harusnya nambah ring, nambah cincin. Tapi saya tidak lakukan itu karena saya mendiagnosa diri saya. Saya tidak mau didiagnosa sama orang lain. Nah, ketika saya mendiagnosa diri saya menemukan cara yang terbaik untuk memperbaiki diri. Baik, caranya bagaimana? Harus melaparkan sel saya untuk sel saya kenyang dengan makanannya. Makanannya sel itu adalah asam amino, asam lemak. Dan itu yang terbaik adalah dari sel tubuh itu sendiri. Nah, itu disebut sebagai autophagy. Nah, itu cara itu terjadi kalau kamu melaparkan tubuhmu 18 jam. 16 jam, maka dia terjadi autophagy. Jam ke-18 kamu makan, tetapi yang tidak menggerakkan pankreas, yaitu telur. Atau semua yang kamu tim, atau semua yang kamu kukus, atau semua yang kamu pepes. Itu makanan yang terbaik. Ya, nah kalau semakin kurus, kamu tidak makan malam dan tidak makan pagi, tapi tambah kurus, nah itu perlu dicek namanya leaky gut ini. Ini malapetaka pertama kan ada di sini nih. Buka mulut, masuk asupan. Nah, dari tenggorokan, kerongkongan, sampai ke lambung, sampai ke usus halus, sampai ke usus besar, sampai ke pembuangan. Nah, itu bocor enggak? Kalau bocor itu namanya leaky gut namanya. Kamu punya penyakit leaky gut. Akibat penyakit leaky gut, satu, kamu kena busung lapar. Yang kedua, disebut sebagai busung lapar itu bisa disebut sebagai malnutrisi. Kenapa malnutrisi? Karena nutrisinya tidak diserap sama tubuh, tetapi terbuang karena bocor. Leaky-nya bocor. Leaky-nya gut, ya bocor. Gut itu kebocoran. Yang kedua, karena kamu mengalami leaky gut, bukan semakin kurus saja, tetapi kamu gampang banget terserang dengan yang namanya tipes. Jadi kalau kamu didiagnosa tipes karena kecapean, salah. Kamu boleh capek seperti apapun, kamu tidur, istirahat, makan yang bergizi pasti pulih lagi, nggak ada masalah. Kayak saya mau capek kayak apa satu harian, ya kalau udah tidurnya berdampak, bangun tidur fresh. Itu yang saya alami seperti itu. Makanya lambat laun kamu yang sudah mengikuti VT saya tahun 2022, 2020, 2022, 2023 sampai detik ini pasti kamu akan ngelihat saya semakin fresh tubuh saya.
badan saya. Rambut saya yang dulunya putih sekarang jadi tambah hitam. Tapi saya tidak mau klaim kalau mengikuti cara saya terus rambut yang putih jadi hitam sendiri. Tidak. Saya tidak akan klaim seperti itu. Dan saya mengambil komitmen untuk tidak cat rambut. Ya, rambut saya semakin lama-lama jadi hitam. Gitu. Yang dulu ini botak total, hilang, ya, klimis, mengkilat. Sekarang udah mulai tumbuh rambutnya. Nah itu kenapa? Karena perbaikan dari dalam. Kamu buat itu. Ya, jadi bukan tambah kurus. Nggak ada tambah kurus. Sekarang BB saya, walaupun saya satu hari makan cuma satu kali, kamu kalau lihat hari ini ya, ini hari tanggal berapa ini? Tanggal 11. Hari ini tanggal 11 Maret. Tanggal 11 Maret, hari ini, itu barusan saya makan itu jam 6. Jam 7 ya? Jam 7 barusan makan. Dari kapan? Dari kemarin jam 2 saya makan. Kemarin jam 2 saya makan. Daging ya, yang saya makan pasti daging. Nah, sampai sekarang ini jam 7, berarti lebih dari 24 jam. Nggak ada masalah. Ini makanan yang saya lakukan. Walaupun satu hari saya makan hanya satu kali. Nggak ada masalah. Nah, itu yang saya sampaikan ke dirimu, Pak. Jadi, nggak ada namanya kamu mengikuti pola yang saya sampaikan terus kemudian BB-nya semakin kurus. Enggak. Tidak. Kan makanannya pasti bernutrisi tinggi. Ya kan? Kamu minum racikan macin itu sudah full nutrisi itu. Ya, minum racikan. Nih, seduhan yang keempat udah bening. Ya, seduhan yang keempat udah bening. Ini nggak mungkin diseduh lagi nih, nggak mungkin ditambah air lagi. Karena udah habis. Ya, itu Jess. Kamu minum racikan macin. Racikan macin memberikan dampak yang bagus untuk suplai mikronutrisi dalam tubuhmu. Sehingga kamu yang kekurangan nutrisi dalam tubuhmu bisa disuplai dengan racikan macin. Makanan tubuh itu ada 5. Mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, karbohidrat. Ini makanan tubuh. Ingat-ingat omongan saya. Bukan nasi, bukan sayur, bukan buah, bukan gorengan, bukan tepung, bukan apa. Tubuhmu tidak kenal itu. Kalau kamu makananmu itu, tubuh mengenalnya itu karbohidrat. Karbo kamu makan jadi tai. Tapi kalau asam amino, asam lemak kamu makan, mineral, vitamin kamu makan, maka ini menjadi nutrisi buat tubuhmu. Itu penting banget untuk kamu pahami. Sehingga walaupun kamu satu hari hanya makan satu kali, vitalitasmu tidak akan kurang. Kesehatanmu, fisikmu tidak akan kurang. Makanya saya tidak pernah nanggepin orang-orang yang bilang, waduh kalau saya pekerja lapangan begini tidak sarapan ya bongko Pak. Yes, itu mah suara-suara kayak gitu tidak usah saya replay lah, tidak perlu. Ya itu kan orang-orang yang mengasihani diri aja. Dia lupa bahwa dia punya tanggung jawab. Dia lupa dia punya kewajiban. Kewajibannya adalah bekerja. Apapun pekerjaanmu itu pilihanmu. Jangan lupa kamu juga punya tanggung jawab. Tanggung jawabmu adalah membuat dirimu tetap sehat. Sehingga ketika kamu nanti pensiun, kamu bisa menikmati hasil tabungan dari hasil kerjamu. Bukan di store keranjang termahal di muka bumi. Nah itu namanya tanggung jawab. Gitu. Kalau kamu ngerti rahasia ini, makanya kamu tidak sembarangan membuka mulut untuk makanan. Karena makanan untuk tubuh, bukan tubuh untuk makanan. Catat itu baik-baik. Makanya saya tidak pernah membantah apapun. Banyak yang membantah. Kakek saya 73 tahun, kakek saya 90 tahun, kakek saya 100 tahun. Ya kalau kamu pengen jadi kakekmu ya kamu harus menjalani kehidupan seperti kakekmu. Jangan kamu cerita dirimu. Kamu aja tidak bisa menjalani hidup seperti kakekmu kok kamu banggain kakekmu. Nah, coba kakekmu suruh hidup seperti kamu sekarang. Kalau bisa mengalami kehidupan seperti itu. Dunia ini udah berubah Pak. Zaman kakekmu tidak ada efek rumah kaca. Zamanmu sekarang ini efek rumah kaca di kanan kirimu. Dulu radikal bebas itu hanya masalah cuaca. Sekarang ini tetanggamu pun sudah jadi radikal bebas. Yang di depan matamu itu udah jadi radikal bebas. Kamu mau sama-samakan kayak kakekmu. Kadang-kadang kita ini tidak mau mikir panjang. Karena mikirnya cetek.
Ya makanya Konoha ini tahu-tahu mendadak ujuk-ujuk kok IQ-nya jadi 78. Itu yang menjadi masalah di situ itu. Kamu nggak mau mikir, kamu nggak mau melihat lebih jauh lagi, nggak mau meninggikan jendela.